Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wina Aurelia. Di video kali ini, saya akan memaparkan ringkasan materi mengenai sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem dan prosedur dari sebuah perusahaan untuk melindungi aset-aset di dalam perusahaan itu sendiri. Hal ini juga digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang dimaksud dari pengendalian internal adalah seluruh data dari suatu bagian akan otomatis diperiksa oleh bagian lain di suatu perusahaan. Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal dibagi menjadi dua. Pertama, yaitu pengendalian internal akuntansi atau internal accounting control, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama untuk menjaga kekayaan organisasi, juga mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian internal administratif atau internal administrative control, yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Adapun unsur pokok dari sistem pengendalian internal diantaranya, pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Kedua, sistem wewenang dan proses pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Beberapa contohnya seperti dengan cara melakukan pemeriksaan mendadak atau surprise audit, melakukan perputaran jabatan atau job rotation, mengadakan pencocokan visi kekayaan yang ada pada catatan, juga melakukan pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain. Dan yang keempat yaitu karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian, pengendalian internal akuntansi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengendalian aplikasi atau application control, yang memiliki tujuan yaitu diantaranya, pertama, menjamin bahwa setiap transaksi yang telah distorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap. Kedua, menjamin bahwa data akuntansi lengkap dan teliti. Ketiga, menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan. Keempat, menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu menjamin bahwa aplikasi dapat terus-menerus berfungsi. Unsur pengendalian aplikasi diantaranya yaitu ketelitian dan juga kelengkapan. Sedangkan yang kedua yaitu pengendalian umum atau general control, yang meliputi unsur organisasi, prosedur pengubahan program, prosedur pengembangan sistem, pengawasan terhadap fasilitas pengolahan data. Kesimpulannya, dalam teori akuntansi, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pengendalian internal ini merupakan sebuah cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya manusia dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan ringkasan materi mengenai sistem pengendalian internal. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.